Halo Mbak Dek, selamat pagi. Semoga hari ini adalah hari yang cerah. Semoga Mbak Dek dalam keadaan yang sehat. Ya, melalui video ini Kadek akan menjelaskan mengenai polis asuransi yang Mbak Dek sudah ambil, yaitu polis asuransi kesehatan. Ya, sekarang Kadek akan menjelaskannya dari buku polis. Oke, izinkan Kadek untuk menunjukkan buku polisnya. Ya. Ya, sudah kelihatannya. Inilah buku polisnya Mbok Kadek, Mbok Dek, tertanggal 15 Juni 2020 dengan nomor polis yaitu 191282262. Nah, oke, kita cepat saja di sini. Kemudian halaman kedua kosong, ini adalah tanda terima polis. Saya selaku agen Financial Consultant Sun Life Financial Indonesia menyerahkan secara langsung polis tersebut kepada Nimade Satya Prabawati. Oh ya, ini buku polisnya ini sudah terjadi perubahan, tapi ini yang di Adek download nih yang masih belum berubah ya. Tapi sudah ada perubahan nama di mana Satya dengan Prabawati ini sudah terpisah. Kemarin sudah dijelaskan juga di My Sun Life memang sudah terpisah ya. Tanggal pengeluaran polis adalah 15 Juni 2020. Ya. Oke. Kita cepat aja di sini. Ya. Ini adalah polis untuk halaman pertama. Berdasarkan PT Sun Life Financial Indonesia selanjutnya disebut penanggung. Berdasarkan surat permohonan asuransi jiwa dan semua pernyataan dan keterangan yang disampaikan kepada penanggung yang telah diterima dari Nimade Satya Prabawati. Selanjutnya disebut pemilik polis. Penanggung dengan ini setuju untuk membayar manfaat asuransi berkenaan dengan diri tertanggung berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ringkasan polis, ketentuan umum polis, ketentuan khusus, dan ketentuan lainnya termasuk dan tidak terbatas pada surat permohonan asuransi jiwa yang dilampirkan pada polis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini. Ya, ini adalah dokumen yang sangat penting karena di sini menyatakan bahwa Sun Life setuju membayar manfaat asuransi kepada Mbok Dek. Mohon pelajari polis ini dengan cermat. Jadi memang Kadek selaku agen asuransi bertanggung jawab untuk membaca polis ini untuk Mbok Dek. Tetapi di dalam video ini saya akan membacakan bagian ketentuan yang khusus untuk Mbok Dek. Untuk ketentuan umum, pengecualian pasal-pasal yang lain nanti akan dibuatkan video tersendiri yang berlaku untuk semua orang. Nomor polis 191 ringkasan polis ya. Ini adalah ringkasan polis. Nomor polis, nomor SPAJ, tanggal polis berlaku 15 Juni 2020, tanggal berakhirnya polis 15 Juni 2054. Pemilik polisnya Nimade Satya Prabawati, umur atau tanggal lahirnya ketika masuk adalah 54, lahir 4 September 1965, tertanggung adalah Mbok Dek sendiri ya, dengan premi awal adalah 2.250.000. Maksudnya premi awal di sini adalah bahwa Mbok Dek nanti bisa merubah jumlah premi yang diinginkan. Bisa merubah jumlah premi yang diinginkan. Dimana seperti yang Kadek pernah jelaskan di dalam program ini, Mbok Dek membayar karena tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat asuransinya saja, maka Mbok Dek akan membayar 2.250.000 ini selama 3 tahun. Nanti di tahun keempat dan seterusnya,
Mbok Dek membayar biaya-biaya polis saja, biaya-biaya asuransi. Nah, dengan demikian maka Mbok Dek akan mendapatkan manfaat asuransi tanpa membayar premi dalam jumlah yang besar, tetapi tidak ada saldo investasinya. Gitu. Sini adalah premi asuransi berkala 2.200.000, premi investasi berkala 33.000. Ya, ini angka 33.000 ini sebagai pembulatan supaya gampang jadi 2.250.000. Ya, premi investasi tunggal dapat dibayarkan sewaktu-waktu. Jadi kalau Mbok Dek nanti mau menggunakan polis ini juga sebagai sarana berinvestasi, nanti Kadek akan menjelaskan melalui video yang lain bahwa polis asuransi unit link juga bisa digunakan sebagai sarana berinvestasi, tapi dengan cara yang tepat. Dengan tidak mengabaikan biaya-biaya asuransi yang memang dibutuhkan setiap bulan untuk mempertahankan manfaat asuransinya. Seperti BPJS, kita harus membayar biaya setiap bulan. Tanggal jatuh tempo premi adalah 15 Juni 2020 dan tiap-tiap bulan berikutnya selama tertanggung hidup sebelum 15 Juni 2054 saat tertanggung mencapai usia 88 tahun. Frekuensi pembayarannya adalah bulanan, penerima manfaatnya adalah Irin dan Joshua Evan. Ya, periode komitmen. Ya, di sini periode komitmen ini berarti bahwa premi yang sebesar 2.250.000 itu harus dibayarkan tepat waktu selama 2 tahun pertama. Apabila mengalami keterlambatan selama paling lambat 1 bulan boleh terlambat. Lebih dari 1 bulan maka bisa menyebabkan polis lapse. Tetapi sesudah 2 tahun maka yang menyebabkan polis lapse adalah besarnya saldo investasi. Kalau mencapai 0 maka baru polis itu akan jadi lapse. Jadi sesudah 2 tahun yang penting pertahankan jumlah saldo investasinya saja. Jangan sampai 0. Lalu apa saja manfaat asuransi? Manfaat asuransinya sesuai yang diminta pada waktu itu, sesuai apa yang sudah kita diskusikan adalah asuransi dasar adalah 100 juta, uang pertanggungan meninggal, lalu kemudian asuransi tambahan critical illness, asuransi penyakit klinis adalah sebesar 100 juta, dan asuransi tambahan Sun Medical Executive yang nilainya ada pada tabel. Ya. Nah, untuk tanggal berakhir asuransi tambahan Sun Medical Executive atau asuransi kesehatan ini adalah 15 Juni 2021. Nah, kok 1 tahun bukan 2054 seperti yang lain-lainnya. Nah, ini adalah ketentuan karena di dalam polis ini adalah renewable term life. Untuk Sun Medical Executive ini yearly renewable term life, yaitu polis asuransi yang manfaatnya selalu diperbarui setiap tahun. Kenapa diperbarui? Karena uang pertanggungannya juga diperbarui setiap tahun. Ya, kan limitnya 500 juta setahun dan itu diperbarui setiap tahun. Itu. Ya, diperpanjang secara otomatis. Lalu apa yang menyebabkan polis bisa tidak manfaat Sun Executive ini tidak diperpanjang? Apabila ada indikasi fraud. Ya, saya percaya karena Mbode juga memang mempunyai itikat baik dalam mengikuti polis asuransi ini, maka ini bukan suatu masalah. Ya, karena tidak ada fraud itu adalah apabila ada ditemukan itikat yang kurang baik, memalsukan data, ya, memalsukan data. Ya, kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, ini adalah manfaat Sun Medical Executive Plan F yang Mbok Dek miliki. Ya. Untuk kamar rumah sakit itu nilai manfaatnya adalah 1 juta. Ya. Ya. Artinya
Polis ini berlaku secara 100%, sesuai tabel manfaat ini apabila menggunakan kamar rumah sakit dengan harga 1 juta per hari. Dengan apabila di kamar yang di atas 1 juta maka berlaku pro rata. Lalu untuk perawatan intensif, ICU, PICU, MICU, dan seterusnya, maka nilai manfaatnya adalah 45 juta per tahun. 45 juta per tahun. Untuk biaya akomodasi, ya ini tidak diperlukan karena ini berlaku untuk tertanggung anak-anak. Ya. Lalu ada manfaat penggantian biaya pembedahan. Untuk biaya pembedahan, ya diganti sesuai tagihan kwitansi rumah sakit. Jadi sesuai tagihan kwitansi. Dengan maksimal berapa? Maksimalnya adalah sesuai dengan limit tahunan polis. Gitu. Lalu pembedahan pulang hari, misalnya mengalami misalnya amandel, itu kan tidak perlu menginap. Juga diganti sesuai tagihan kwitansi dengan maksimal per tahun polis. Jadi tidak ada batasan untuk per kejadian, per perawatan. Nah, ini sangat membuat nyaman, ya, sangat membuat nyaman. Lalu untuk aneka biaya perawatan rumah sakit, di sini adalah obat-obatan, untuk biaya perawatan, infus, untuk akomodasi seperti makanan selama di dalam rumah sakit, itu juga diganti sesuai tagihan kwitansi. Nah, tapi ini ada catatannya semua, mengacu pada biaya yang wajar dan biasa dibebankan. Ya. Jumlah maksimalnya adalah sesuai dengan limit tahunan polis. Lalu kunjungan dokter selama rawat inap. Kunjungan dokter selama rawat inap. Juga sesuai tagihan kwitansi. Ya. Maksimal 1 kunjungan per hari kalau untuk dokter umum. 150 hari per tahun polis. Lalu untuk kunjungan dokter spesialis selama rawat inap adalah 1 kunjungan per hari selama 150 hari. Ya, sesuai tagihan kwitansi juga. Ya. Lalu untuk layanan ambulans adalah 500.000 per perawatan. Per perawatan. Per perawatan itu adalah sekali masuk rumah sakit dan keluar. Itu adalah 1 kali perawatan. Tidak ada definisi lainnya. Nanti mengenai definisi bisa ada video yang lainnya. Perawatan sebelum rawat inap adalah rawat jalan juga ditanggung, ya. Rawat jalan juga ditanggung, di mana ada perawatan sebelum rawat inap ditanggung maksimal 30 hari sebelum rawat inap. Ya. 30 hari sebelum rawat inap. Ini harus diperhatikan 30 hari dan itu juga sesuai tagihan. Lalu untuk perawatan setelah rawat inap, itu juga ditanggung 90 hari setelah rawat inap. Kalau yang biasanya kan ada kontrol, itu 90 hari setelah rawat inap. Dan itu pun sesuai tagihan. Jadi dengan polis ini, Mbok Dek tidak perlu ribet memikirkan berapa limitnya per kejadian. Untuk rawat jalan cuci darah juga ditanggung, untuk rawat jalannya 50 juta. Ya. Untuk rawat jalan kanker adalah 50 juta. Dan ini berlaku untuk rawat jalan kanker ini adalah untuk radioterapi dan kemoterapinya. Tetapi untuk obat-obatan itu akan di-cover melalui rawat jalan setelah rawat inap. Jalan setelah rawat inap atau sebelum rawat inap. Jadi supaya obat-obatannya ditanggung sesuai tagihan, ya kita bisa meminta kepada dokter mendapatkan rawat inap itu. Ya. Lalu ada rawat jalan fisioterapi, yaitu ditanggung 500.000 per perawatan. Ya, per perawatan.
yaitu 60 hari 60 hari per tahun polis apabila dilakukan dalam 60 hari setelah rawat inap. Waduh. Ada rawat jalan darurat karena kecelakaan dan juga ada rawat jalan dental darurat karena kecelakaan. Nah, untuk rawat jalan dental darurat kecelakaan ini ya jangan salah karena Sun Life tidak akan menanggung untuk penggantian gigi palsu itu, tetapi menanggung untuk penyembuhan dari gusi, penyembuhan dari gusi, rahang yang terjadi karena kecelakaan atau karena penyakit. Batas tahunan keseluruhan untuk semua manfaat asuransi tambahan ini adalah 500 juta. 500 juta. Dan santunan kematian karena kecelakaan 200 juta. Jadi selain ada santunan kematian dari polis dasar, dari rider ini juga ada tambahan asuransi santunan kematiannya apabila terjadi karena kecelakaan. Oke, sampai di situ kita lanjutkan bagian berikutnya yaitu alokasi premi untuk investasi. Nah, dalam alokasi premi untuk investasi ini terlihat bahwa pada tahun pertama untuk premi asuransi berkala yang menjadi investasi adalah untuk asuransi dasar 0%, asuransi tambahan 0%, alias tidak ada yang menjadi investasi. Tetapi untuk premi investasi berkala dan tunggal, yang menjadi investasi adalah 95%. Ya, sebentar. Ya. Sedangkan untuk tahun kedua sampai kelima, dari premi 95% menjadi investasi, tahun kelima di atas 95% asuransi dasar, asuransi tambahan 100%, premi investasi berkala dan tunggal 95%. Untuk alokasi dana investasi yang digunakan adalah ekstra prima. Ekstra prima ini nanti bisa dilihat ini adalah jenis tabungan deposito dan obligasi, kombinasi deposito dan obligasi. Tujuannya adalah untuk mencegah mengurangi fluktuasi investasi karena tujuan dari polis ini saat ini ya, tujuan ini adalah hanya untuk asuransi. Nanti kalau Mbok Dek menginginkan ini menjadi polis dengan manfaat investasi, maka kita bisa merubah alokasi dana investasi ini menjadi investasi jenis saham. Caranya bagaimana supaya sukses? Nanti diajarin, dikasih tahu dalam video yang lain. Ya. Berikutnya adalah biaya-biaya. Nah, biaya-biaya. Nah, di sini nomor 1 biaya akuisisi. Ada biaya akuisisi 100% dari premi asuransi berkala. Lalu yang kedua biaya berkala. Ya, biaya berkala. Tahun pertama tidak ada, tahun kedua adalah 50% dari premi yang dibayarkan untuk biaya berkala. Nah, tahun ketiga adalah 30% dari premi untuk biaya berkala. Makanya katakan harus membayar premi minimal 3 tahun. Tahun keempat, biaya berkalanya adalah 10% saja. Maka mulai dari tahun keempat, Mbok Dek bisa membayar biaya asuransinya saja. Berapa biaya asuransinya? Nanti kita lihat. Lalu biaya premi. Selain ada biaya berkala, ada biaya premi. Biaya premi ya dari tabel ini bisa kita lihat besarnya adalah 5%. Nah, 5%. Jadi dari setiap premi yang disetorkan, maka 5% akan menjadi biaya premi. Ya. Menjadi biaya premi 5%. Jadi kalau kita ingin supaya tercapai dana investasi 1 juta gitu, misalnya kita harus tambahkan 5%.
1.050.000 karena 50.000-nya akan menjadi biaya seperti itu. Biaya administrasi per bulan dikenakan mulai bulan ke-13 adalah 40.000 per bulan. Ya. Mengenai biaya administrasi ini nanti kalau seperti juga biaya administrasi di bank atau bisa mengalami inflasi. Lalu biaya asuransi tahunan untuk 5 tahun pertama adalah sebagai berikut: tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, untuk tahun kedua, ketiga tidak perlu terlalu kita perhatikan karena itu nanti terbayarkan melalui premi. Untuk tahun keempat dan tahun kelima, ya kita perhatikan di sini tahun keempat 5,26, lalu untuk Sun Early Critical Illness-nya 18,18, lalu Sunmate eksekutifnya 10,56. Bagaimana ini kita akan lihat di melalui file lalu ketikan berikut di Excel ya. Kita sekarang ke Excel. Sebentar saya buka dulu Excel-nya. Mana Excel-nya? Ya, saya buka dulu Excel-nya. Oke, 100. Tahun keempat dan tahun kelima. Ya. Sebentar. Saya share screen dulu ya. Saya share screen dulu. Nah, oke, sudah kelihatan. Sekarang kita masukkan komponen-komponennya. Adalah tahun keempat 5,26, 18,18, 10,56. 5,26, 5,26, 18,18, 10,26. Untuk tahun ke 10,56. 10,56. Nah, ini 5,39, 19,52, 10,5. 5,39, 5,39, lalu ini 10,6. Aduh, di sebelahnya ada keributan ya, mohon maaf. 19,52. 19,52 itu, oh sorry, 19,2. Nah, apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Ya, sekarang kita bawa ke sini. Ini adalah untuk 5,26 ini adalah untuk per 1000 ya. Ya. Kali 100 juta per 1000. Nah, ini juga kali 100 juta per 1000. Yang kan ini 10,56 adalah per 1. Berarti cukup karena pertambangannya 1 juta. Sedangkan biaya admin adalah 40.000. Kalau selama setahun menjadi 480.000. Ini saya inikan dulu. Formatnya supaya
Ya, ini tahun keempat, tahun kelima. Ya, jadi tahun keempat ini berarti per tahunnya berapa? Ini per bulan adalah dibagi 12. Dibagi 12. Ini per 12. Nah, per bulan jadinya kalau polisnya Mbok Dek per bulan 1.115.000. Ya, sekarang kan preminya 2.250.000. Jadi nanti di tahun keempat hanya 1.115.000 per bulan. Bagaimana dengan di tahun kelima? Ini sini bisa di copy. Ya, di tahun kelima adalah 1.127.000. Tapi ini perlu ditambahkan 5% ya. Ini kali 1,05. Karena ada biaya apa namanya? Premi. Nah, jadi nanti Mbok Dek di tahun keempat itu membayar 1.171.000 ya. Mungkin nanti kita bisa ini kan dihitung 6 bulan sekali ini dibayar gitu. Tahun kelima juga begitu. Nanti di tahun keenam ada lagi perhitungannya. Ya. Jadi itu sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, kita tutup sekarang. Kita share screen lagi untuk polisnya. Mana polisnya tadi? Ini dia. Ya, tuh. Ini polisnya. Lalu berikutnya adalah biaya pengelolaan investasi. Nah, kalau rata-rata 2,5%. Lalu biaya custodian. Nah, untuk biaya-biaya ini tidak lagi dikenakan di investasi yang kita miliki, tetapi sudah tercermin dari harga unit. Nah, untuk biaya pengalihan, nah ini kalau mengalihkan dikenakan mulai pengalihan keempat dalam 1 tahun polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal 100.000. Jadi untuk pengalihan atau switching pertama, kedua, dan ketiga tidak dikenakan biaya. Selanjutnya ini dibaca. Besarnya setiap biaya dan perubahannya akan ditetapkan penanggung dari waktu ke waktu dan akan diberitahukan kepada pemilik polis 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Biaya asuransi di atas tahun kelima akan diberitahukan bersamaan dengan laporan tahunan yang dikirimkan penanggung kepada pemilik polis. Gitu. Ya, nanti ada biaya asuransi di atas tahun kelima akan diberitahukan. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu keterangan jenis dana investasi. Nah, ini ekstra prima ya. Tapi nanti, kalau ingin berinvestasi di sini nanti menggunakan agresif karena akan diinvestasikan pada saham. Tapi untuk saat ini ekstra prima digunakan karena diinvestasikan pada pasar uang dan atau obligasi. Jadi tidak berfluktuasi. Ya. Jadi sekianlah penjelasan dari polisnya Mbok Dek ini. Mungkin sepertinya panjang, sudah membosankan, ya. Tapi Mbok Dek tidak perlu terlalu ini. Kapan ingin mendengarkan lagi, silahkan didengarkan, di search dengan namanya Mbok Dek, yaitu Nimade Satya Prabawati, di search di YouTube pasti akan muncul. Oke, demikianlah penjelasan
saya penjelasannya Kadek ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada Kadek untuk menjadi agen asuransinya. Semoga Bodek terus diberkati, mendapatkan kelimpahan, usahanya diberkati sehingga dan juga kesehatan dan keluarga. Demikian Tuhan. Oh, sebentar. Ya, demikianlah Bodek, Tuhan Yesus memberkati.